Junan. Hah? Ini Mbak Citra WA. Katanya Mbak Citra nggak ada di dalam. Ya, karena di rumah kita tuh nggak ada Mbak Citra. Mending masnya pulang aja. Iya. Nanti aku cobain ya. Mbak. Itu di dalam ada tamu, ada Bude sama Pade. Iya Mbak, katanya suruh cepetan ke dalam. Oh iya. Bentar lagi nggak apa-apa kok, aman. Bentar lagi sih sekarang. Iya, kan baru sampai kan. Bentar lagi Iya. aku baru sampai, tapi mau ya minal aizin wal faizin. Iya, soalnya Bude sama Pade cuma sebentar. Udah aman. Iya, Soalnya udah. masih mau ke ini. Iya, mending kota. Mas pulang dulu deh. Iya, betul. Iya. Cit, yaudah, aku balik dulu ya. Aku masih mau ke temen aku. Terus, Kan Mbak, sudah oh tadi. iya, mau ke temen aku nanti malam, kita kabar-kabar lagi ya. Iya. Aku tungguin kamu nanti malam ya. Siap. Assalamualaikum. Aku mau ngomong deh sama kalian. Emang ada saudara siapa yang datang perasaan dari tadi nggak ada tamu? Ya Mbak, masuk aja dulu, nanti Mbak tahu siapa yang datang kok. Dan satu hal lagi, kenapa kalian tuh seperti yang nggak suka sama si Noval? Dari raut wajah kalian, Mbak lihat sendiri kan, motor dia seperti jamet. Mana penampilannya udah kayak gitu juga Mbak. Ini tuh hari dari raya. awal, dari dulu, aku sebagai saudara tertua, aku nggak pernah mandang orang itu dari siapa, dari mana, orang apa, ya kan? Mbak, bukan masalah kayak gitunya ya. Masalahnya ini tuh hari raya. Dia aja nggak tahu tempat gimana cara dia berpenampilan. Ya, kan orang Gak beda-beda sih. menghargai keluarga kita. Orang nggak itu sih? beda-beda. Penampilan dia seperti itu. Ya Gak menghargai keluarga mungkin kita. dia ya dari keluarganya emang seperti itu. Penampilan tuh bisa dirubah. Mbak, nggak bisa dong. Penampilan itu, kita tuh menilai seseorang dari penampilannya. Kalau penampilannya udah kayak temen Mbak Gimana itu. kata orang tua kita Mbak, kalau kenalan Mbak seperti dia, penampilannya nggak sopan banget. Emang kenapa penampilannya sopan kok dia? Ya penampilannya tuh kayak orang desa Mbak. Masa Mbak nggak bisa ngelihat sih? Ya mungkin dia tuh memang stylenya seperti itu. Aduh, udah lah Mbak, gak usah dibahas cowok kayak gitu. Ya udah. Ayo, masuk. Kalau lokasinya sih saya cocok ini Berto. Iya juragan. Jadi ini semua perkiraan 5 hektar ya. Ini semua 5 hektar juragan. Jadi juragan punya juragan sampai sini sampai sana juragan. Iya kan tadi batasnya di sana kan. Betul juragan sana juragan. Kalau yang sebelah sini sampai sini ya. Iya juragan. Wah, saya cocok dengan situasi di sini dan lokasinya sangat pas sepertinya. Ini juragan punya rencana kemana? Ini saya mau ketemu sama seseorang dulu Berto. Rencana saya balik ke sini 2 minggu lagi ya untuk penyelesaian sawah-sawah ini, lahan-lahan yang ada di sini. Nah, siap juragan. Ya Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita ada jodoh lah tentang ya transaksi tanah ini. Siap juragan. Ya udah, balik dulu ayah. Nanti sore kamu ke rumah ya. Siap juragan. Saya ada sesuatu yang mau dikasihkan sama kamu. Siap, Oke? juragan. Saya tunggu. Siap juragan. Jadi barusan itu saudara dari mama kamu ya? Iya Val. Saudara gimana ya? Kita satu Nenek gitu. Iya. Oh, iya. Jadi kalau ya hari lebaran kayak gini, meskipun saudara jauh, deket, kita harus tetap ya silaturahmi. Oh iya, kamu ini mau langsung pulang atau gimana? Kalau aku sih menurut kamu, cuma kalau kamu memang ada urusan ya kita pulang aja nggak apa-apa. Oh ya udah, aku ngikut kamu juga. Gitu. Oh ya, tadi kamu emang dari mana sih? Iya, aku ada urusan lah sedikit. Kebetulan ada temen di sini. Kamu udah punya teman di sini? Iya ada temen bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi kok aku nggak tahu ya? Iya, soalnya aku kan jarang kesini. Aku memberanikan diri datang ke Bondowoso ini kan untuk kenalan sama kamu. Ya udah deh, kita langsung balik aja kalau kamu ada urusan. Enggak kan, udah tadi sebelum aku jemput kamu main ke rumah saudara kamu ini, ya aku udah kelar urusannya. Terus mau kemana nih kita? Kita jalan aja dulu, ntar ada warung bakso, warung soto, rawon. Barusan kan udah makan. Kamu belum kenyang? Iya enggak, siapa tahu di Bondowoso ini ada bakso yang enak. Ada yang enak. Ya udah, ya udah yuk. Pak, bentar, aku ada telepon. Iya. Sorry ya.
Halo Cinun. Ya aku lagi sama Noval nih. Emang kenapa? Iya, aku baru keluar aja dari rumah Bude. Terus aku kalau nggak pulang sama si Noval, mau pulang sama siapa emang? Apaan sih? Udah kamu diem aja di sana, bentar lagi aku pulang kok. Apa? Udah jemput? Enggak. Halo, Cinun. Ih, Kenapa, Cid? nggak tahu si Cinun tuh nggak jelas banget, Val. Ya udah, kamu balik lagi ke rumah Bude kamu. Biar adik kamu itu yang jemput kamu. Aku pulang nggak apa-apa. Kan nanti sore aku juga sudah mau pulang. Tapi Val, kan aku tadi keluar sama kamu. Ya tapi kalau adik kamu mau jemput kamu dan ya udahlah. Kan nanti malam aku sudah balik Madura. Bentar, emang kemarin kenapa sih? Enggak kok, enggak kenapa-napa. Oh, aku minta kamu jujur sama aku. Aku ngeliat wajah kamu tuh, kamu kayak menyembunyikan sesuatu dari aku. Bener, Cid, nggak ada apa-apa kok. Enggak, adik kamu baik dan apalagi kamu baik. Gini aja, ntar sore kan aku udah balik ke Madura ya. Terus kamu sekarang pulang sama adik kamu, biar kamu nggak ada apa-apa sama adik kamu. Nanti insya Allah kalau aku ada waktu, aku pamit dulu sama kamu ya. Kamu balik aja ke rumah Budenya ya. Tapi Bang, Udah nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kok. Aku bener nggak apa-apa. Yaudah, assalamualaikum ya. aku yakin banget si Noval itu menyembunyikan sesuatu dari aku. Dan ini semua berkaitan sama Cinun dan Niva. Cid, kau masih ngapain datang sini? Dan kamu tahu dari mana alamat rumah saudaraku? Udahlah, nggak penting. Yang terpenting, aku butuh penjelasan dari kamu. Dan untung aja kamu masih belum jalan, Val. Kamu butuh penjelasan apa lagi, Cid? So, udahlah. Sebenarnya kamu nyembunyiin apa sih? Dan berkaitan sama adik-adik aku. Aku pastikan, ini pasti ada apa-apa. Ya, jujur. Kemarin, waktu aku mau silaturahmi ke rumah kamu, dua adik kamu itu menghina aku gara-gara penampilan aku, motor yang aku naikin, katanya orang desa, katanya ya intinya dia ngerendahkan aku lah. Oh, saudara aku menghina kamu? Ya, aku terpaksa jujur sama kamu biar kamu nggak terus-terusan suruh aku jelasin. Kamu serius? Tapi tidak masalah, nggak masalah, itu semua nggak masalah karena udah. Aku nggak mungkin tumbang cuma gara-gara hinaan mereka. Dan aku akan tetap jadi Noval Tupal yang seperti apa adanya. So, aku sebenarnya minta maaf ya. Aku benar-benar nggak tahu kalau saudara aku ngehina kamu seperti itu. Dan jujur, aku kenal kamu tuh aku nggak pernah mandang kamu dari faktor apapun. Ya, aku tahu itu. Dan aku rasakan itu. Kamu tulus kenalan sama aku. Anggap aja nggak ada apa-apa ya. Kita jalanin aja ke depannya gimana. Aku cuma mau pamit. Aku balik dulu ke Madura. Oke, kamu masuk nggak? Makasih, Val. Tapi kalau boleh jujur, aku kagum kenalan sama kamu. Dan aku cuma berharap semoga kita ke depannya tetap saling baik, Val. Cid, apa kamu kenalan sama aku? Udah tahu latar belakang aku apa? Kalau kamu tahu, kamu bakal terus jalanin ini semua sama aku nggak? Maksud kamu apa? Ya kalau aku cuma orang nggak punya atau apa. Val, dari awal kamu bisa menilai aku kan? Dari selama kita chatting, mana pernah aku tanya pekerjaan kamu, kesibukan kamu apa? Ya mungkin aku cuma tanya kesibukan kamu sehari-hari apa. Tapi kan sampai nggak tentang pekerjaan, tentang status kamu apa nggak kan? Iya, Cid. Aku sadari semua itu. Kalau kamu wanita baik, nggak sama seperti saudara-saudara kamu. Dan aku bener-bener kagum, Val, kenalan sama kamu. Dan ibarat kata, cewek itu menunggu bola, bukan menjemput bola. Maksud kamu? Oh, oke. Sepertinya aku gagal pulang sekarang, Cid. Kenapa? Biar orang tuaku yang nyusul ke sini. Sepertinya aku gak bakal pulang sekarang. Halo, assalamualaikum Bu. Bu, Noval nggak jadi pulang malam ini.
Kalau ibu nggak ada halangan dan bersedia datang ke Bondowoso, ya bu, Noval mau ngelamar seseorang. Bener bu, Noval niat dari hati. Karena setiap pertemuan itu tidak harus lama. Kalau kita saling melengkapi bu. Wanita ini udah pilihan Noval. Ya udah bu, nanti Noval telepon lagi ya. Cuma mau bilang itu Noval nggak jadi pulang malam ini. Assalamualaikum bu. Val, maksud kamu apa dan mau ngelamar siapa? Iya, aku mau ngelamar kamu. Kamu nggak mau? Kamu ngelamar aku? Kalau kamu mau, aku akan lamar kamu secepatnya. Nunggu ibuku datang ke sini. Cit, gini ya. Untuk mengenali seseorang itu memang butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita saling melengkapi dan saling percaya, maka akan tumbuh yang namanya cinta sejati. Oke? Assalamualaikum. Masuk dulu ya, sambil nunggu orang tuaku. Nanti malam, aku akan datang ke rumah kamu.